Hosea. Hosea pasal 1. Inilah firman Allah yang turun kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Allah mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, ia berfirman kepada Hosea, "Pergilah, peristrilah seorang perempuan sundal dan miliki anak-anak sundal, karena persundalan penduduk negeri ini luar biasa besarnya dengan meninggalkan Allah." Maka pergilah ia memperistri Gomer binti Diblaim. Perempuan itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Firman Allah kepada Hosea, "Namailah dia Yizreel, karena tak lama lagi aku akan membalaskan penumpahan darah di Yizreel kepada kaum keturunan Yehu, dan aku akan mengakhiri kerajaan kaum keturunan Israel. Pada hari itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Firman Allah kepada Hosea, "Namailah dia Lo Ruhama, karena aku tidak akan mengasihani kaum keturunan Israel lagi, sehingga aku sudi mengampuni mereka. Tetapi aku akan mengasihani kaum keturunan Yuda dan menyelamatkan mereka, bukan dengan busur panah, dengan pedang, dengan peperangan, dengan kuda, atau dengan pasukan berkuda, melainkan dengan Allah, Tuhan mereka." Setelah perempuan itu menyapih Lo Ruhama, ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Firman Allah, "Namailah dia Lo Ami, karena kamu bukan umatku, dan aku tidak mau menjadi Tuhanmu. Namun kelak jumlah Bani Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar atau dihitung. Nanti di tempat dikatakan kepada mereka, 'Kamu bukan umatku,' di situ akan dikatakan kepada mereka, 'Kamulah anak-anak Tuhan yang hidup.' Bani Yuda dan Bani Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka seorang pemimpin. Mereka akan keluar dari negeri ini, karena besarlah hari Yizreel itu. Sebutlah saudara-saudara laki-lakimu Ami, dan saudara-saudara perempuanmu Ruhama." Hosea pasal 2. "Dakwalah ibumu, dakwalah, karena dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Biarlah ia menjauhkan persundalannya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Jangan sampai aku melucuti pakaiannya sehingga ia telanjang dan membiarkannya seperti pada hari ia dilahirkan. Aku akan menjadikan dia seperti padang belantara dan membuat dia seperti tanah gersang. Akan kubiarkan dia mati dengan rasa dahaga. Anak-anaknya tidak akan kusayangi, karena mereka anak-anak sundal. Ibu mereka telah bersundal. Dia yang mengandung mereka telah bertindak memalukan. Katanya, 'Aku hendak mengikuti kekasih-kekasihku yang menyediakan rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain lenanku, minyakku dan minumanku.' Sebab itu, sesungguhnya aku akan memagari jalannya dengan duri dan membangun tembok untuk menyekat dia, sehingga ia tidak dapat menemukan jalannya. Ia akan mengejar kekasih-kekasihnya, tetapi tidak dapat menyusul mereka. Ia akan mencari mereka, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Kemudian ia akan berkata, 'Aku hendak kembali kepada suamiku yang pertama, karena dahulu keadaanku lebih baik daripada sekarang.' Ia tidak sadar bahwa akulah yang mengaruniakan kepadanya gandum,
anggur, dan minyak, juga memperbanyak baginya perak dan emas yang mereka pakai untuk menyembah dewa Baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada musimnya, dan anggurku pada masanya. Akan kurenggut bulu dombaku dan kain lenanku yang diberikan untuk menutupi auratnya. Sekarang aku akan menyingkapkan kejalangannya di depan mata kekasih-kekasihnya. Tak seorang pun dapat melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, perayaannya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala hari rayanya. Akan kubinasakan pohon anggurnya dan pohon aranya yang disebutnya, inilah upah yang diberikan kepadaku oleh kekasih-kekasihku. Semua itu akan kubuat menjadi hutan, dan binatang liar akan memakannya habis. Aku akan membalaskan kepadanya hari-hari ketika ia membakar dupa bagi dewa-dewa Baal. Dengan anting-anting dan permata ia menghias diri, lalu mengikuti kekasih-kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Allah. Sebab itu, sesungguhnya aku akan membujuk dia, membawa dia ke padang belantara, dan berbicara dengan lembut kepadanya. Dari sana akan kukaruniakan kepadanya kebun-kebun anggurnya dan lembah Akhor sebagai pintu pengharapan. Di sana ia akan menyambut aku seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu, Demikianlah firman Allah. engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Akan kujauhkan nama dewa-dewa Baal dari mulutnya, sehingga nama mereka tidak akan disebut-sebut lagi. Pada waktu itu, aku akan mengikat perjanjian bagi mereka dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan dengan binatang-binatang melata di bumi. Akan kutiadakan busur panah, pedang, dan peperangan dari negeri ini, dan akan kubaringkan mereka dengan aman. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku untuk selama-lamanya. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih abadi dan rahmat. Ya, aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam kesetiaan, dan engkau akan mengenal Allah. Pada hari itu, aku akan menanggapi permohonan. Demikianlah firman Allah. Aku akan menanggapi permohonan langit, dan langit akan menanggapi permohonan bumi. Bumi akan menanggapi permohonan gandum, anggur, dan minyak, dan semua itu akan menanggapi permohonan Yizreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Lalu aku akan mengasihani Lo Ruhama. Aku pun akan berfirman kepada Lo Ami, engkaulah umatku. Dan ia akan berkata, ya Tuhanku. Hosea pasal 3. Allah berfirman kepadaku, Pergilah, tunjukkanlah lagi cintamu kepada istrimu, sekalipun ia telah menyeleweng dan bersundal. Sama seperti Allah mencintai Bani Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue-kue kismis. maka aku menebus perempuan itu bagiku seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Kataku kepadanya, engkau harus tinggal padaku dalam waktu yang lama. Engkau tidak boleh bersundal dan tidak boleh menjadi milik orang lain. Maka aku pun akan tinggal dengan engkau. Sesungguhnya Bani Israel akan diam dalam waktu yang lama tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban sembelihan, tanpa tiang berhala,
dan tanpa baju efod ataupun terafim. Setelah itu, Bani Israel akan berbalik dan mencari hadirat Allah, Tuhan mereka, serta Daud, raja mereka. Pada hari-hari terakhir, mereka akan datang dengan gemetar kepada Allah dan mencari kebaikan-Nya. Hosea pasal 4. Dengarlah firman Allah, hai Bani Israel, karena Allah berperkara dengan penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Yang ada hanyalah mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, dan berzina. Semua itu terus bertambah-tambah, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini berkabung, seluruh penghuninya merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut pun lenyap. Namun jangan seorang pun berani berbantah-bantah. Jangan seorang pun berani menghardik, karena bangsamu itu seperti orang yang berbantah-bantah dengan imam. Engkau tersandung pada siang hari, dan nabi pun tersandung bersamamu pada malam hari. Aku akan membinasakan Israel, ibumu. Umatku binasa karena hampa pemahamannya. Karena engkau telah menolak pemahaman, maka aku pun menolak engkau sebagai imam bagiku. Karena engkau telah melupakan hukum Tuhanmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah para imam itu, makin berdosa mereka terhadap aku. Sebab itu, aku akan mengubah kemuliaan mereka menjadi kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Mereka mengharapkan umatku berbuat salah. Maka akan terjadi, sebagaimana nasib umat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena perilakunya dan membalaskan perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak kenyang. Mereka akan berzina, tetapi tidak bertambah banyak, karena mereka telah meninggalkan Allah untuk berpegang kepada persundalan. Anggur lama dan anggur baru menghilangkan akal. Umatku meminta petunjuk kepada berhala kayunya dan tongkatnya, memberinya pernyataan. Ruh perbuatan kafir telah menyesatkan mereka, dan mereka berbuat kafir dengan meninggalkan Tuhan mereka. Mereka mempersembahkan kurban di atas puncak-puncak gunung, membakar dupa di atas bukit-bukit, di bawah pohon jawi-jawi, pohon hawar, dan pohon besar, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anak perempuanmu bersundal, dan menantu-menantu perempuanmu berzina. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka bersundal, atau menantu-menantu perempuanmu ketika mereka berzina, karena kaum lelaki sendiri mengasingkan diri bersama perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan kurban bersama pelacur-pelacur kuil. Bangsa yang tidak berpengertian itu akan jatuh. Kalaupun engkau berbuat kafir, hai Israel, jangan sampai Yuda turut bersalah. Jangan datang ke Gilgal, jangan naik ke Bait Awen, dan jangan bersumpah demi Allah, Tuhan yang hidup. Israel membangkang seperti sapi pembangkang. Masakan sekarang Allah menggembalakan mereka seperti domba di padang yang luas? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Minuman mereka habis. Mereka terus-menerus berzina. Para penguasanya sangat menyukai kehinaan. Angin telah membungkus mereka dengan sayap-sayapnya. Mereka akan malu karena kurban-kurban yang mereka persembahkan kepada berhala.
Hosea pasal 5. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum keturunan Israel. Pasanglah telingamu hai keluarga raja, karena bagi kamulah hukuman itu. Kamu telah menjadi perangkap di Mispa dan jaring yang terbentang di atas gunung Tabor. Para pemberontak itu mendalami pembunuhan, tetapi aku akan mengazab mereka semua. Aku mengenal Efraim, Israel tidak tersembunyi dariku. Sekarang ini engkau telah berbuat kafir, hai Efraim, dan Israel telah najis. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka kembali kepada Tuhan mereka, karena ruh perbuatan kafir ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Allah. Kecongkakan Israel bersaksi menentang dirinya sendiri. Israel dan Efraim akan tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Yuda pun akan tersandung bersama mereka. Mereka akan pergi mencari hadirat Allah dengan membawa kambing dombanya dan sapinya. Namun mereka tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka berkhianat terhadap Allah karena mereka memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang, perayaan bulan baru akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Teriakanlah tanda bahaya di Bait Awen. Engkau diburu, hai Binyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Di antara suku-suku Israel, aku memberitahukan apa yang pasti. Para pembesar Yuda, seperti orang-orang yang memindahkan batas tanah, aku akan mencurahkan murkaku ke atas mereka seperti air. Efraim tertindas, hancur oleh hukuman, karena ia bersikukuh untuk mengikuti perintah manusia. Aku akan seperti ngengat bagi Efraim, seperti pelapukan bagi kaum keturunan Yuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yuda melihat boroknya, pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada raja tukang bertengkar. Tetapi ia tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat mengobati borokmu. Aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum keturunan Yuda. Aku sendiri akan mencabik-cabik lalu pergi. Aku akan melarikan mangsa tanpa ada yang dapat melepaskan. Aku akan kembali ke tempatku sampai mereka mengakui kesalahannya dan mencari hadiratku. Dalam kesesakannya, mereka akan mencari hadiratku dengan sungguh-sungguh. Hosea pasal 6. Mari kita kembali kepada Allah. Ia mencabik-cabik, tetapi Ia juga akan menyembuhkan kita. Ia menghukum, tetapi Ia juga akan membalut kita. Setelah 2 hari, Ia akan menghidupkan kita. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita sehingga kita dapat hidup di hadirat-Nya. Marilah kita mengenal Allah, mari kita berikhtiar mengenal Dia. Ia akan menyatakan dirinya sepasti fajar dan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang membasahi bumi. Apa yang harus kulakukan terhadapmu, hai Efraim? Apa yang harus kulakukan terhadapmu, hai Yuda? Kasihmu seperti awan pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah mencincang mereka dengan perantaraan para nabi. Telah kuambil nyawa mereka dengan firmanku sendiri. Hukuman atasmu memancar seperti terang. Sesungguhnya, aku menginginkan kasih, bukan kurban sembelihan, dan pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Tetapi mereka melanggar perjanjian seperti Adam.
Di sana mereka berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para pelaku kejahatan, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang orang, demikianlah perkumpulan para imam. Mereka membunuh di jalan menuju Sikhem, bahkan mereka berbuat mesum. Di antara kaum keturunan Israel telah kulihat hal yang mengerikan. Di situ terdapat perzinaan Efraim. Israel telah najis. Juga bagimu, hai Yuda, telah ditentukan suatu penuaian, ketika aku hendak memulihkan keadaan umatku. Hosea pasal 7. Ketika aku hendak menyembuhkan Israel, tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan Samaria. Mereka melakukan penipuan, pencuri masuk ke dalam, gerombolan menjarah di luar. Tidak terpikir dalam hati mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang mereka terkepung oleh perbuatan-perbuatannya sendiri. Semua itu ada di hadapanku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pembesar dengan kebohongan mereka. Mereka semua pezina, seperti perapian yang dinyalakan oleh juru roti. Ia hanya berhenti membesarkan api sejak adonan diremas sampai khamir. Pada hari raya raja kita, para pembesar menyusahkan diri dengan mabuk anggur, sedang raja menyukakan diri dengan para pengolok. Mereka datang menghadap raja dengan hati seperti perapian, sementara mereka menyiapkan penyergapan. Juru roti mereka tidur sepanjang malam. Pada pagi hari, ia memanas-manasi mereka seperti api yang menyala. Mereka semua panas seperti perapian. Mereka memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka tewas. Tidak ada di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa. Ia adalah roti bundar yang tidak dibalik. Kekuatannya dimakan habis oleh orang asing, tetapi ia tidak menyadarinya. Ya, rambut putih bertaburan di kepalanya, tetapi ia tidak menyadarinya. Kecongkakan Israel bersaksi menentang dirinya sendiri, tetapi mereka tidak kembali kepada Allah, Tuhan mereka, dan tidak mencari hadirat-Nya, sekalipun semua ini terjadi. Efraim seperti burung merpati, lugu dan tak berakal. Sebentar mereka memanggil Mesir, sebentar mereka pergi ke Asyur. Begitu mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Akan kujatuhkan mereka seperti burung di udara. Akan kudidik mereka menurut maklumat yang telah diberikan pada perhimpunan mereka. Celakalah mereka, karena mereka melarikan diri dari aku. Binasalah mereka, karena mereka memberontak terhadap aku. Aku hendak menebus mereka, tetapi mereka berkata dusta kepadaku. Mereka tidak berseru kepadaku dari dalam hati, melainkan meraung-raung di atas tempat tidur mereka. Mereka berkumpul untuk memohonkan gandum dan anggur, tetapi mereka menjauh dari aku. Sungguh pun aku telah melatih dan menguatkan mereka. Mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka tidak berbalik kepada Yang Maha Tinggi. Mereka seperti busur panah yang rusak. Para pembesar mereka akan tewas oleh pedang karena lidah mereka yang garang. Demikianlah mereka akan diolok-olok di tanah Mesir. Hosea pasal 8. Bersiaplah, tiuplah sangkakala. Ada serangan seperti Raja Wali atas bait Allah, karena bangsa itu telah melanggar perjanjianku
dan mendurhaka terhadap hukum-Ku. Mereka berseru kepadaku, "Ya Tuhanku, kami orang Israel mengenal Engkau. Israel telah membuang hal yang baik, musuh akan mengejar dia. Mereka mengangkat raja-raja tetapi tanpa restuku. Mereka mengangkat para pembesar tetapi tanpa persetujuanku. Dari emas dan perak mereka membuat berhala-berhala sehingga mereka dilenyapkan. Patung anak sapimu telah dibuang, hai Samaria. Murkaku menyala-nyala terhadap orang-orang itu. Sampai kapan mereka tidak dapat disucikan? Patung itu berasal dari Israel. Itu dibuat oleh tukang, itu bukan Allah. Patung anak sapi Samaria itu akan menjadi kepingan-kepingan. Karena mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai angin puyuh. Mereka tidak mempunyai gandum, tunasnya tidak menghasilkan tepung. Kalaupun menghasilkan, orang asing akan menelannya. Israel ditelan. Sekarang mereka berada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tak diinginkan orang. Mereka telah pergi ke Asyur, seperti keledai liar mengembara sendirian. Efraim telah mengupah kekasih-kekasih. Sekalipun mereka mengupah bangsa-bangsa, sekarang aku akan mengumpulkan mereka. Mereka akan mulai melemah di bawah tekanan raja serta para pembesar itu. Sungguh, Efraim memperbanyak mazbah berhala sehingga berdosa. Mazbah-mazbah itu telah menjadikan mereka berdosa. Aku menuliskan baginya banyak hukum-Ku, tetapi semua itu dianggap hal yang aneh. Mengenai kurban sembelihan yang mereka bawa kepadaku, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Allah tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan membalas dosa-dosa mereka. Mereka akan kembali ke Mesir. Israel telah melupakan Khaliknya dan membangun istana-istana. Yuda memperbanyak kota-kota berkubu, tetapi aku akan melepas api ke kota-kotanya yang akan melalap puri-purinya. Hosea pasal 9. Jangan bersukacita, hai Israel. Jangan bergembira seperti bangsa-bangsa lain, karena engkau telah berbuat kafir dengan meninggalkan Tuhanmu. Engkau menyukai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Anggur pun akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tinggal di negeri Allah. Efraim akan kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mencurahkan anggur persembahan kepada Allah. Kurban-kurban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan Dia. Roti mereka seperti roti orang-orang yang berkabung, semua yang memakannya akan menjadi najis. Roti mereka itu untuk diri mereka sendiri tidak akan masuk ke dalam bait Allah. Apa yang akan kamu lakukan pada waktu hari raya, pada waktu perayaan bagi Allah? Sekalipun mereka pergi menghindari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka. Barang-barang perak mereka yang berharga akan ditutupi jelatang, duri akan tumbuh di kemah-kemah mereka. Hari-hari penghukuman telah tiba, hari-hari pembalasan telah tiba, Israel akan menyadarinya. Nabi dianggap orang bodoh, orang yang diilhami ruh dianggap orang gila, karena banyaknya kesalahanmu dan besarnya permusuhan itu. Nabi bersama-sama dengan Tuhanku adalah penjaga Efraim, tetapi jerat penangkap burung ada di segala jalannya. Permusuhan ada di bait Tuhannya. Mereka telah sangat merusak diri seperti pada hari-hari Gibea. Allah akan mengingat kesalahan mereka dan akan membalas dosa-dosa mereka.
Dahulu kudapati Israel seperti buah anggur di padang belantara. Kulihat nenek moyangmu seperti buah pertama pohon ara pada permulaan musim. Akan tetapi, mereka pergi kepada dewa Baal Peor dan menghususkan diri bagi dewa keaiban, sehingga mereka jadi menjijikan seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, sehingga tidak ada orang yang melahirkan, yang hamil, atau yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, akan kugugurkan mereka, sehingga tidak ada manusia lagi. Ya, celakalah mereka ketika aku menjauhi mereka. Kulihat Efraim seperti tirus, tertanam di tempat yang menyenangkan. Tetapi Efraim akan membawa anak-anaknya kepada si pembunuh. Karuniakanlah kepada mereka, ya Allah, apa yang akan Kau karuniakan. Karuniakanlah kepada mereka rahim yang keguguran anak dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka didapati di Gilgal. Di sanalah aku mulai membenci mereka. Karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, akan kuhalau mereka dari baitku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pembesar mereka adalah pembangkang. Efraim dipukul, akarnya mengering, mereka tidak berbuah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, akan kumatikan buah kandungan yang mereka kasihi itu. Tuhanku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Mereka akan menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa. Hosea pasal 10. Israel adalah pohon anggur yang subur yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak pula dibuatnya mazbah berhala. Makin baik negerinya, makin baik pula dibuatnya tiang-tiang berhala. Hati mereka licik, dan sekarang mereka harus menanggung kesalahan mereka. Allah akan menghancurkan mazbah-mazbah berhala mereka dan memusnahkan tiang-tiang berhala mereka. Kemudian mereka akan berkata, Kita tidak punya raja lagi, karena kita tidak bertakwa kepada Allah. Kalaupun kita punya raja, apa yang dapat dilakukannya bagi kita? Mereka membuat janji-janji, bersumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga hukuman tumbuh seperti pohon beracun di alur-alur ladang. Penduduk Samaria ketakutan karena patung anak sapi di bait Awen. Umatnya akan berkabung karenanya, begitu pula para imam berhala yang tadinya bergembira karenanya, sebab kemuliaannya telah hilang. Patung itu akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan bagi raja tukang bertengkar. Efraim akan mendapat malu, Israel akan malu karena rencananya sendiri. Mengenai Samaria, rajanya akan dibinasakan seperti ranting di permukaan air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yaitu dosa Israel, akan dimusnahkan. Duri dan onak akan tumbuh di atas mazbah-mazbah berhala mereka. Lalu mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Tutupilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Timpalah kami." Sejak hari-hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka tetap berdiri. Namun, bukankah peperangan melawan orang-orang zalim akan mencapai mereka di Gibea? Ketika aku menghendaki, aku akan mendidik mereka. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk melawan mereka ketika mereka diikat karena dua kesalahan mereka. Efraim adalah anak sapi terlatih yang suka mengirik, dan aku enggan membebani tengkuknya yang elok. Namun aku akan membuat Efraim ditunggangi. Yuda harus membajak, Bani Yakub harus menyisir tanah bagi dirinya sendiri. Taburlah bagimu kebenaran, tuailah kasih abadi. Bajaklah tanahmu yang kosong, karena sudah waktunya
mencari hadirat Allah, hingga Ia datang dan menghujani kamu dengan kebenaran. Kamu telah membajak kefasikan, kamu telah menuai kejahatan, kamu telah memakan buah dusta. Karena kamu mengandalkan jalanmu sendiri, serta kesatriamu yang banyak itu, maka keributan akan timbul di antara bangsamu. Segala kubumu akan dirusak, seperti Bait Arbel dirusak oleh Salman pada hari peperangan. Ibu beserta anak-anak dihempaskan. Demikianlah akan dilakukan terhadapmu, hai Bait El, karena kejahatanmu yang sangat besar. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dibinasakan sama sekali. Hosea pasal 11. Ketika Israel masih muda, kucintai dia. Dari Mesir, kupanggil anakku itu. Makin kupanggil, makin jauh mereka pergi. Mereka mempersembahkan kurban bagi dewa-dewa Baal dan membakar dupa bagi patung-patung ukiran. Akulah yang mengajari Efraim berjalan dan yang mendukung dia. Mereka tidak menyadari bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan pertalian manusia, yaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan. Bukankah mereka akan kembali ke tanah Mesir? Dan bukankah orang Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat? Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, menghabisi palang-palang pintu mereka, dan memakan habis mereka, karena rancangan-rancangan mereka sendiri. Umatku bersikeras murtad dariku, sekalipun mereka dipanggil menghadap Yang Maha Tinggi, tak seorang pun mau meninggikan Dia. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau seperti Adma, menjadikan engkau seperti Zeboim? Aku tak sampai hati, rasa sedihku tercetus serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, karena aku adalah Allah, bukan manusia, yang Maha Suci yang ada di tengah-tengahmu. Aku tidak akan datang dengan murka. Mereka akan berjalan mengikuti Allah yang akan mengaum seperti singa. Ketika Ia mengaum, anak-anak itu akan datang dengan gemetar dari sebelah barat. Dengan gemetar, mereka akan datang seperti burung dari Mesir, seperti burung merpati dari tanah Asyur. Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Allah. Hosea pasal 12. Efraim telah mengelilingi aku dengan dusta, kaum keturunan Israel dengan tipu daya. Yuda masih memberontak terhadap Allah, terhadap Yang Maha Suci yang setia. Efraim makan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari. Mereka memperbanyak kebohongan dan pemusnahan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak ke Mesir. Allah berperkara dengan Yuda. Ia akan menghukum Bani Yakub sesuai dengan perilakunya dan membalas dia sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan, Yakub memegang tumit saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan berhasil, lalu ia menangis dan memohon belas kasihannya. Allah menemuinya di Bait El
dan di sanalah ia berfirman kepadanya, Allah, Tuhan semesta alam. Allah, itulah namanya. Engkau harus kembali kepada Tuhanmu. Berpeganglah teguh kepada kasih dan keadilan, dan nantikanlah Tuhanmu senantiasa. Efraim seorang pedagang, di tangannya ada neraca tipu daya. Ia suka memeras. Efraim berkata, Sungguh, aku telah menjadi kaya. Aku telah memperoleh harta. Dalam segala jerih lelahku, tidak akan didapati padaku kesalahan yang disebut dosa. Tetapi akulah Allah, Tuhanmu, sejak di tanah Mesir. Aku akan membuat kamu tinggal dalam kemah lagi, seperti pada waktu hari raya. Aku berfirman kepada para nabi, memberi mereka banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi itu, kugunakan ibarat. jika ada kejahatan di Gilead, maka mereka pasti menjadi sia-sia. Di Gilgal, mereka mengorbankan sapi, maka mazbah-mazbah berhala mereka pun menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke daerah Aram. Di sana, Israel menghambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Lalu, dengan perantaraan seorang nabi, Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Dengan perantaraan seorang nabi, ia terpelihara. Efraim telah membangkitkan murkanya secara getir, sebab itu Tuhannya akan menanggungkan darahnya atas dirinya sendiri dan akan membalikan celanya kepadanya. Hosea pasal 13. Ketika Efraim berbicara, orang gemetar. Ia mulia di Israel. Akan tetapi, ia bersalah dengan menyembah Baal, dan ia pun mati. Sekarang, mereka lebih lagi berbuat dosa. Mereka membuat patung tuangan dari perak, yaitu berhala-berhala menurut pemahaman mereka sendiri, semuanya buatan tukang. Tentang semua itu, mereka berkata, orang yang mempersembahkan kurban harus mencium anak-anak sapi ini. Sebab itu, mereka akan seperti awan pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti sekam yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan dan seperti asap dari tingkap. Tetapi akulah Allah, Tuhanmu, sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Tuhan kecuali aku. Tidak ada penyelamat selain aku. Akulah yang mengenal engkau di padang belantara, di tanah yang amat kering. Setelah merumput, mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka tinggi hati. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku akan menjadi seperti seekor singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintai di tepi jalan. Kujumpai mereka seperti beruang yang kehilangan anak, dan kukoyak-koyak selaput jantung mereka. Di sana akan kuhabisi mereka seperti singa, seperti binatang liar akan kucabik mereka. Engkau binasa, hai Israel, karena engkau melawan aku, melawan penolongmu. Di manakah rajamu sekarang, supaya ia menyelamatkan engkau di segala kotamu? Di manakah orang-orang yang memerintah engkau, yang tentang mereka kau katakan, berilah kepadaku raja dan para pembesar? Aku telah memberikan kepadamu seorang raja dalam murkaku, dan aku telah melenyapkan dia dalam amarahku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Rasa sakit bersalin menimpa dia, tetapi ia anak yang tidak bijak. Ketika waktunya tiba, ia tidak juga muncul di mulut kandungan. Aku akan menebus mereka dari kuasa alam kubur. Aku akan melepaskan mereka dari maut. Hai maut, di manakah penyakit samparmu? Hai alam kubur, di manakah pembinasaanmu? Belas kasihan tersembunyi dari pandanganku.
Sekalipun ia berbuah di antara saudara-saudaranya, angin timur, yaitu angin dari Allah, akan datang naik dari padang belantara. Pancuran airnya akan kering, dan mata airnya akan tohor. Angin itu akan menjarah perbendaharaan segala barangnya yang indah. Hosea pasal 14. Samaria akan menanggung kesalahannya karena ia telah mendurhaka terhadap Tuhannya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi mereka akan dihempaskan, dan perut kaum perempuan mereka yang mengandung akan dibelah. Hai Israel, kembalilah kepada Allah Tuhanmu, karena engkau telah jatuh akibat kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan kembalilah kepada Allah. Katakanlah kepadanya, hapuskanlah segala kesalahan kami, dan terimalah apa yang baik, maka kami akan mempersembahkan pujian seperti kurban sapi jantan. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau menunggang kuda, dan tidak akan lagi berkata, ya Tuhan kami, kepada buatan tangan kami, karena dalam engkaulah anak yatim mendapat rahmat. Aku akan menyembuhkan mereka dari kemurtadan mereka, aku akan mencintai mereka dengan ikhlas, karena murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan menjulurkan akar-akarnya seperti Libanon. Cabang-cabangnya akan menyebar, keelokannya akan seperti pohon zaitun, dan keharumannya seperti Libanon. Mereka yang duduk di bawah naungannya akan tumbuh kembali seperti gandum. Mereka akan berbunga seperti pohon anggur, kemasyhurannya seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi urusanku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku seperti pohon sanobar yang hijau, dariku kau dapatkan buahmu. Siapa bijak, ia akan mengerti hal-hal ini. Siapa berpengertian, ia akan mengetahuinya. Jalan Allah itu lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi orang durhaka akan jatuh di situ.